Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ala salahi syam zahiran wa batinan jalibah li kulli khair dafi'ah li kulli syar lana wa li hadhil jama'ah wa ila arwahi masyaikhina khususan Syekhina Kiai Haji Muhammad Syafi'i Halami wa Syekhina Al-Habib Abdullah bin Hussein Syami wa Syekhina Kiai Haji Abdullah Syafi'i wa Syekhina Guru Hasan Murtaha wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Al-qawaidul khams, 5 kaidah dasar dari segala cabang-cabang fikih. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku sekalian, sejak beberapa kali pertemuan pada giliran saya, kita memang secara spesial membicarakan fiqh. Beberapa kali saya membicarakan yang menjadi dasar fiqh, yaitu usulul fiqh kemarin ya. Sesudah kita kenal usul fiqh, lalu ada yang disebut al-qawaid al-fiqhiyah. Ini bukan dasar dalam artian usulnya, tetapi kaidah-kaidah yang disarikan dari usul itu tadi, dari Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas. Ada patokan-patokan yang dari patokan-patokan ini diambillah cabang-cabang segala persoalan fikih. Sebab ketika ulama memperhatikan benar betapa banyak persoalan-persoalan fikih yang bertebaran itu gitu. Kalau diangkat pada satu pokok, pada satu dasar, bisa saja pokok yang satu itu mempunyai cabang yang ratusan masalahnya. Nah, masalah-masalah yang mirip ini, yang sama ini, ya gitu, itu akhirnya bisa dipertemukan dalam satu pokok. Cabang ini dari mana munculnya? Nah, gitu loh, ya. Nah, tentu ada pokoknya. Bila pokoknya ini kita sebut sebagai kaidah, maka kaidah itu akan menimbulkan
masalah-masalah. Sehingga ada kitab yang besar yang dipuji oleh para ulama karena bagus susunannya. Berhubung dia agak kebelakangan sedikit ditulisnya, ya, di antara kitab-kitab yang lama, semakin direvisi, semakin ditahqiq, diteliti, lebih teliti lagi. Jadi susunannya lebih bagus dari yang sebelumnya. Begitulah yang diperhatikan oleh para ulama. Kitab itu dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti yang diberi judul Al-Ashbah wan Nazair. Ya, sangat spesial dalam memperhatikan kaidah-kaidah fiqhiyah. Banyak puluhan kitab yang dikarang sebelum itu, tetapi pemikiran ulama mutaakhirin bertumpu pada kitab yang satu ini dan menjadikan kitab-kitab yang lain sebagai kitab pembanding. Saya sengaja mengkopikan bagian yang paling ringkas dari kitab itu untuk kita pelajari. Makanya saya memohon perkenan dari para jamaah sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, ya, yang niatnya juga untuk ibadah datang ke sini kan, bapak-bapak. Jadi saya pakai cara yang agak klasik gitu, membaca Fatihah apa segala macamnya. Itu memang begitulah cara ulama membaca kitab-kitab ini, baik yang di Mekah, Madinah, Mesir dan sebagainya. Jadi tradisi ini kelihatannya nggak gampang dilewatkan begitu saja. Orang mengambil berkah dari yang mengarang kitab dan dari guru-gurunya pada saat dia belajar dulu. Kita nggak ngerti apa-apa bila tidak ada guru yang mengajarkan. Oleh sebab itu dalam tradisi yang ada di masyarakat, maaf ibu, masyarakat saya kayak gitu, itu sering itu membaca Al-Fatihah yang insya Allah pahalanya ditujukan kepada masyaikh, guru-guru yang telah lebih dulu itu. Saya tidak tahu apakah pada membaca kitab yang ada di Masjid Sunda Kelapa misalnya tafsir dan sebagainya itu juga ikut ditradisikan, saya tidak tahu. Tetapi perkenankan saya menghadirkan yang satu ini untuk kita ikuti. Itu disebut tabarrukan, mengambil berkah. Ulama pernah menjelaskan bahwa sebetulnya bila diringkas terus, bahwa segala persoalan-persoalan yang disebut cabang-cabang fiqh itu, al-furu' al-fiqhiyah, cabang-cabang furu' fiqh itu bisa dirujukkan hanya kepada satu kaidah. Saya di suatu saat pernah dekat-dekat dengan Al-Allamah Kiai Haji Ad-Doktor Nahrawi Abdus Salam. Nahrawi Abdus Salam ini termasuk orang yang dijadikan sebutan di Al-Azhar University. Dia pernah mendapat predikat sarjana terbaik dari Asia Tenggara di bidang fikih. Orangnya biiznillah kebetulan orang yang lahir dari Jakarta, Syekh Ad-Doktor Nahrawi Abdus Salam. Di zaman Bung Karno dulu dia diharapkan bisa kembali ke Indonesia untuk berkiprah di Indonesia dalam bidang keagamaan.
karena nilainya yang sangat bagus itu, summa cum laude dalam fiqh. Jadi belum ada Pak Quraisy Shihab, belum ada yang belakangan gitu. Dia yang duluan. Dan disertasinya dalam fikih ini tentang fatwa-fatwa Imam Syafi'i, qaul Syafi'i qadim dan jadidnya itu dijadikan judul disertasi dia. Itu menurut yang menyaksikan, buku itu langsung laku di pasaran. Kalau orang sekarang sebut the best seller di kalangan ulama, karena nomor satu ngurusin persoalan ini dengan seriusnya, dan dia bilang apa yang aku kerjakan di sini belum pernah aku dapati dikerjakan oleh orang lain sebelum aku gitu. Tapi ada satu bagiannya, bukan buku itu belum dikerjakan oleh orang lain ya. Jadi Al-Imam Syafi'i fi madhhabaihil qadim wal jadid, ya itu judul dari disertasi beliau. Dia sempat berkomentar, ada yang aku kerjakan dan belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Di Jakarta Islamic Center itu pernah saya ungkap, saya katakan ini memang benar dan menjadi bagus omongan itu ya, karena memang ada buktinya gitu. Tepatnya karena alhamdulillah dia kan datangnya belakangan, jadi ada celah-celah yang sangat mungkin untuk beliau tatap secara cermat, yaitu dia yang membuat peta dari keseluruhan ulama-ulama madhab Syafi'i, Mesir, Mekah, Madinah dan seterusnya dan seterusnya, pentolan-pentolan madhab Syafi'i, dibuat daftarnya dan dia buat petanya di mana orang-orang itu hidup gitu. Ini yang dari Khurasan, ada istilah ini yang mawara an-nahr, yang di balik sungai, apakah sungai Dijlah atau sungai apa, pokoknya ada istilah yang berkembang di kalangan para ulama seperti itu. Dia buat itu dengan tertib. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada orang yang dipandang bernilai besar dalam urusan fiqh, dan kebetulan saat itu saya lagi dekat-dekat dengan beliau. Saya tanya, bagaimana qawaid fiqh ini? Pulangnya kemana nih Pak Kiai? Apa yang al-qawaidul khams? Ya Syekh, sebetulnya satu ayat saja itu menjadi kaidah fiqh yang sampai melahirkan seluruh persoalan fikih merujuk kepada ayat yang satu itu. Saya tanya, apa ayatnya? La tazlimun wa la tuzlamun. Kamu tidak boleh menzolimi, tetapi kamu juga tidak boleh dizolimi. Jadi dasar hukum secara keseluruhan, baik yang namanya ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, semuanya itu merujuk kepada persoalan ini. Jangan ngezolimin dan jangan dizolimi. Bagaimana kecerdasan para ulama bisa merujukkan segala persoalan yang muncul di fiqh semacam itu, kayak gitu. Itu karena mereka yang terlatih, mereka yang sangat spesialis pada bidangnya, itu yang mereka urusin. Asal jangan ayat-ayat Al-Quran itu diplesetin, istilah orang Jakarta diplesetin,
Barangkali pernah saya buatkan contohnya Ibu ya, tapi ulang lagi nggak apa-apa ya. Ya, contoh ini untuk mengingatkan itu. Kayak anak-anak muda yang iseng-iseng yang membuat plesetan-plesetan yang sebetulnya nggak lucu, norak, nggak ngerti tapi sok gagah. Ingin menonjolkan otoritas atas nama budaya, seni dan seterusnya gitu. Seakan-akan seni itu bebas nilai. Jadi nggak kena aspek-aspek hukum, nggak boleh dihukum yang disebut seni itu. Ini daerah estetika, keindahan, bukan daerah hukum yang akibatnya berapa lama dia mendapatkan hukuman. Ada jalur-jalur yang diplesetkan sedemikian rupa sehingga terjadi rasa kebebasan untuk bermain bukan pada ranahnya. Tempo hari kan orang menerjemahkan Al-Quran wala taqrabuz zina. Barangkali ini terulang Bu ya, maafkan saya, ini contoh yang mesti diingat-ingat lagi. Wala taqrabuz zina, dia bilang takrabu, rabu, rebu. Akhirnya dibilang wala taqrabuz zina, jangan berzina di hari Rebu, hari lain bebas. Ini kan udah, kalau saya bilang norak. Nggak ada pemikiran yang cerdas di sini. Masa yang remeh-remeh begitu naik ke atas sebagai punya kegagahan sendiri. Waktu Fulan bin Fulan, Arswendo Atmo Wiloto, ya kan? Nulis di dalam tabloidnya, dia bikin apa istilahnya itu, polling ya, polling siapa yang paling digemari, paling ini, paling itu, dijejerkannya gitu, nama-nama yang sebetulnya Anda salah mensejajarkan segala nama itu dengan hadrat Rasulullah. Tapi dia buat pollingnya karena dia juga tahu medannya gitu. Disebar kepada siapa saja medan ini. Kok tahu-tahu Nabi Muhammad dibandingkan dengan Elvi Sukaisi? Iwan Fals, terus tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh itu, parameternya apa? Dan sampaikah itu gitu, polling itu kepada masyarakat dunia? Karena Nabi Muhammad punya dunia, bahkan punya akhirat gitu. Kalau Elvi Sukaisi komunitasnya komunitas orang yang tergila-gila dengan dangdut. Dari tahun berapa dangdut itu mulai melonjak ke atas sampai lahirnya Mbak Elvi Sukaisi itu gitu loh. Kurangnya pendek kata, yang mau ditonjolin di sini ada suatu otoritas. Otoritas, maaf ya, saya sebut nih sekali lagi, kenorakan. Kenoraan agar bisa diberi nilai sebagai sesuatu yang ilmiah. Nggak ada kaitannya. Nah, inilah yang mesti dijaga dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, lalu sampai timbul pada yang disebut kaidah-kaidah. Dalam hal ini ulama mampu mengangkat satu ayat menjadi rujukan dari setiap persoalan yang muncul di dalam urusan fikih. La tazlimun wa la tuzlamun. Tetapi ada sebutan yang lebih populer dari itu tadi. Mereka menyebut al-qawaidul khams, 5 kaidah. 5 kaidah pokok
yang bagaimanapun urusan fikih nggak pernah keluar dari 5 itu. Yang 5 ini dari mana? Ya dari Quran, ya dari hadis, ya dari ijma' sahabat, ya dari qiyas. Disimpul-simpulkan, maka yang 5 ini yang akhirnya semua masalah fikih nggak bisa keluar dari situ. Bila dia keluar dari sana, akan terjadi sesuatu yang disebut menyimpang. Nah, ini untuk pengajian yang ada di tempat kita, Masjid Sunda Kelapa ya. Masya Allah, masjid ibu kota nih. Alhamdulillah, ibu-ibunya saya dengar ada yang begitu punya perhatian, datang dari jauh-jauh. Alhamdulillah ya, himmahnya gede nih. Saudara-saudara, bapak-bapak sekalian, saya girang bener ini. Ini sebetulnya pengajiannya udah agak serius nih, kayak gitu ya. Artinya biasanya kalau nggak pesantren, maka fakultas syariah kayak gitu loh ya, yang ada di UIN, sekarang UIN ya, dulu IAIN. Ini adalah bagian-bagian yang menyebabkan mereka nggak berhasil menjadi sarjana kalau nggak kenal ini. Saya menyederhanakannya untuk kita lesehan kayak gitu ya, sambil lesehan, jadi nggak di ruang kuliah. Tetapi ya siapapun pada saatnya akan mempunyai level yang sama, membetulkan ibadahnya, membetulkan hidupnya, membetulkan cara dia berhadapan dengan makhluk Allah dan dengan Allah sebagai khaliknya. Itu kan ada aturan mainnya, Bu ya. Jadi ada orang yang mau sholat nanti dia diam aja, dia nggak baca. Dalam kondisi begini, Ibu, dia merasa sudah naik harkatnya karena saya orang yang sudah masuk dalam permainan hati. Dia nggak tahu bahwa ibadat pun ada petunjuknya. Jadi ibadah suatu kepatuhan. Kau sedang mengaku engkau adalah hamba dan engkau sedang memantapkan rasa bahwa sebagai hamba kau punya Allah yang kau sembah itu. Oleh sebab itu, pernyataan yang paling jelas benarnya ya, bila seorang lagi ibadah itu ngikutin peraturan, bukan membuat peraturan. Dari sini Anda harus ngerti bahwa ngatur bukan siap diatur, itu sebuah otoritas berlebihan yang dimunculin dan berhak untuk disebut plesetan. Plesetan orang nggak benar. Seorang, Bung, Anda tahu nggak ya, ini kan ibadat ya. Kalau Anda berkata ibadat Anda adalah urusan hati saja, gitu loh ya. Ente nggak dibikin lebih banyak makhluk-makhluk ruhani ketimbang Anda, malaikat namanya. Terus kalau Anda ibadat itu gitu, cuma bernyanyi saja, begitu asyiknya melantun lagu, itulah cara Anda. Allah nggak jadiin ente, hai manusia. Maaf ngomongnya pakai ente saja ya, gampangan sedikit. Kenapa? Kalau yang berkicau, yang berderik, yang melahirkan bunyi-bunyi yang merdu, udah banyak banget tuh burung, tuh jangkrik, tuh gesekan-gesekan kayu dan kayu pada saat dihembus angin. Emang nggak melahirkan alunan yang merdu, yang bahkan suatu saat
Orang-orang yang udah hidup enak di perkotaan, dulunya dari kampung, masih kepengen ngedengerin itu bagaimana kemerduan air pada saat dengan tangannya dipukul-pukul begitu. Kalau mandi pagi di sungai, kecemplung, nggak ketemu lagi. Alat musiknya nggak ada. Di suatu saat orang akan merindukan rupa-rupa rasa yang pernah mempengaruhi jiwanya. Pengen balik lagi ke kampung, mau ngedengerin kecemplung orang lagi mandi di kali. Ya saya juga kan dulu masih kecilnya mandi kali, Bu. Jadi saya tahu cara begitu. Artinya terlalu banyak kalau hanya cuma lelaguan dan sebagainya dan sebagainya. Bila engkau hanya bergerak pakai badan aja, matamu kau gerakkan ke kanan, kau gerakkan ke kiri, tanganmu kau goyang-goyang sebagai tanda ibadat, tapi tidak ada di hati, tak ada di mulutmu. Oh, yang lebih besar dari engkau tak pernah ingkar pada saat diatur Allah. Tuh matahari kapan melenceng, selalu terbit dari timur, tenggelam di barat. Yang gede-gede banget gitu. Kalau kamu kan manusia, ibadatkan ekspresi, penuangan dari rasa syukurnya, rasa syukurmu kepada Allah. Coba deh kamu lihat itu. Kamu ingin makan tempe goreng saja, apa yang ketinggalan dari keseluruhan tubuhmu itu? Untuk sepotong tempe goreng kan murah betul, Bu, ya. Saya pakai contoh yang murah deh. Anda udah mikir, udah merasakan ada sesuatu yang mendorong jiwa Anda pengen makan tempe goreng deh, spaghetti, pizza, rasanya udah bosen, bahkan menakutkan belakangan, banyak dipakein boraks sampai di tempat-tempat yang mahal-mahal, padahal untungnya udah gede masih main borak-borakan. Emang makanan itu mayat apa? Diborakin terus. Orang mulai berpikir, sepotong tempe goreng pun menyita pemikiran. Ada konsentrasi. Kau jangan salah beli ya, saya inginnya tempe, bukannya tahu. Daerah batin kita, gitu. Kalau ente kepengen nggak bergerak gitu, ya cuma kepengen dalam hati, mana bisa menghasilkan tempe. Anda mesti keluar membelinya atau memerintah orang. Pada saat Anda memerintah orang, Anda juga mesti berkomunikasi untuk secuil. Bila dilihat bentuk fisiknya, secuil nikmat Allah, apa yang ketinggalan dari badanmu secara keseluruhan? Komunikasi juga, bergerak juga, mikir juga. Itu adanya dalam ibadah kita. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun kalbi, gitu loh. Kok giliran mensyukuri Allah menjadi separuh-separuh, lalu engkau berkata, yang punya Allah itu nggak ada apa-apanya dibandingkan peraturan saya. Udah pokoknya ane ingat juga Allah pasti ingat dengan saya. Jadi Allah yang menjadi hambamu dan engkau menjadi Tuhannya. Allah. Renungkan kedalaman itu. Makanya untuk menatap satu kaidah itu yang mesti paling wajib dihindari, jangan sampai ada ulah untuk memplesetkan sesuatu yang benar. Letakkan dia di tempatnya, karena meletakkan sesuatu secara salah dan bukan pada tempatnya adalah suatu kezaliman. Wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah kezaliman.
Pendek kata, Ibu, Bapak, ini nantinya akan banyak cabang-cabangnya, ya, pemikiran yang lahir dari daerah ini. Saya agaknya suka merasa teman-teman ingin bertanya kepada saya, Pak Saifuddin, Anda kan orang NU. Sebutan saya, Ibu, minta maaf ya, saya disebutnya Rais Syuriah PBNU. Jadi ketua bagian Syuriah, bagian konsep-konsep kayak gitu, bukan bagian pelaksana, yang bertugas di PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya, gitu. Tapi teman-teman tuh nggak pernah mendengar atau melihat saya dalam ceramah-ceramah saya, dalam ini dan itu saya, misalnya ngomong seperti yang lain ngomong, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Anda kan suka dengar ya. Bagaimana Pak Saifuddin? Apakah bila saya tidak membaca itu berarti saya bukan orang NU? Orang yang lebih atas dari saya generasinya juga pernah melakukan seperti yang saya lakukan, gitu. Dulu ada model mengucapkan Assalamualaikum yang oleh karena sesuatu hal diucap dengan Assalamualaikum waalaikumsalam. Para jamaah, bukan soal keindahan susunan, keinian, keituan, tetapi ini maunya apa gitu loh. Karena kalau udah disebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Assalamualaikum itu udah mencakup perempuan, sehingga tambahan kata waalaikunna itu melahirkan pertanyaan gitu, di mana letak keindahannya? Apakah bukan justru melahirkan keburukannya? Karena sangat menyimpang dari aturan tata bahasa menurut sistem keindahannya yang disebut dalam bahasa Arab al-balaghah. Nggak nyampe. Orang doa waalaikumsalam perempuan semuanya ngikut kok. Jadi ini kelebihan atau tidak? Begitulah koreksi terhadap itu. Saya, karena di dalam Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, yahdi lillati hiya aqwam. Quran memberi petunjuk kepada sesuatu yang lebih teguh. Di dalam Al-Quran tidak ada sebutan yuwafiq, memberi taufik, memberi kekuatan untuk melakukan. Wafaqa yuwafiqu itu artinya memberikan kekuatan pada diri hamba untuk melakukan suatu ibadat. Jadi Allah ketika orang itu udah dapat hidayah, hidayah itu mandul bila tidak diberikan taufik. Makanya ulama-ulama menyebutnya wabillahi taufik wal hidayah, gitu. Karena taufik itu kalau belum ada hidayah dia nggak akan muncul. Tetapi bila taufik itu udah datang, hidayah akan ngikut lagi. Ini yang menyebabkan nggak usah ditanya kenapa bukan wabillahil hidayah wa taufik. Bukan itu. Maksudnya kalau amalan udah dikerjain, itu nanti datang sesuatu yang enggak kau ketahui karena engkau mengamalkannya. Mudah-mudahan jangan kerepotan ya untuk urusan ini. Itu ada hadis Rasulullah SAW. Jadi ini yang dikesani oleh ulama. Saya tidak setuju mengatakan saya menjadi salah secara NU, karena urusannya nggak sampai ke situ-situ. Tetapi jadi persoalan nanti
maunya apa menyebut itu. Saya tidak mengkritisi kepada ucapan itu, karena itu menurut saya sah juga mereka mau begitu. Tetapi yang di Quran bukan itu. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Jadi untuk aqwam yang digunakan dalam Al-Quran adalah yahdi, bukan yuwaffiq, memberi hidayah kepada yang lebih teguh. Hal-hal yang serupa nantinya, saudara, karena kita akan masuk dalam mempelajari kaidah fikhiyah. Dari awal saya berikan contoh-contoh ini. Betapapun teguhnya suatu kaidah, tetapi bila yang mencermatinya, yang mengamalkannya, yang menerapkannya sudah ingin membuat satu manuver sendiri dengan gaya sendiri, menyimpang dari hal yang Allah berikan pada keselamatan pemikiran manusia, kaidah itu justru akan berbalik menjadi berbahaya. Ya, berbahayanya bukan dari kaidahnya. Maksud ente ngomong itu, plesetan ente yang menyebabkan sesuatu yang teguh itu menjadi samar, goyang, dan kadang-kadang berbahaya. Maju tak gentar, membela yang benar. Tuhan bersama kita. Ini zaman saya SD. Di televisi, Gelora Konfrontasi. Yang usianya kayak saya, di atas 50-an, masih ngeliat itu di tahun-tahun 63, ya, 62. Ada kepalan tinju di layar kaca. Blek. Ya. Gelora Konfrontasi, Tuhan bersama kita, kan begitu. Tuhan bersama kita, innallaha ma'ana. Kekuatan apa yang bisa menyerang kita bila Allah bersama kita? Nah, bagaimana dengan orang ateis? Dia tersenyum manis, menyindir saudaranya yang muslim atau musuhnya yang muslim sebagai berkata, Tuhan bersama kita, Tuhan bersama aneh bawa-bawa, aneh tenteng-tenteng, aneh sonoin, aneh kesiniin. Tuhan dimandulkan dengan satu tujuan. Bukan nggak ada dalam dialog remeh-remeh pun antara orang-orang nggak terpelajar. Terjadi hal seperti itu. Guru-guru saya pada zaman saya SD, beberapa orang tuh memang terlatih banget untuk doktrin-doktrin seperti ini, karena pada saat itu banyak banget kader-kadernya. Guru di SD-SD itu, kalau guru agama itu ngerengket melulu, kalah dengan pasukan ini. Maaf ya, saya ingin memberi contohnya, bukan soal mengenang masa lalu lagi yang begini dan begitu, bukan itunya maksud saya. Begitulah suatu kalimat yang benar, itu kan dari Al-Quran. Tapi bagaimana kalimat Quran yang bagus itu sampai Rasulullah SAW dikepung abis-abisan, Abu Bakar pun sudah merinding dan jatuh air matanya. Oh, Nabi bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Kau jangan sedih, Allah bersama kita. Itu benar. Andainya orang-orang kafir itu mau saja melongok ke bawah, mereka nggak jadi menoleh ke bawah karena sudah terpesona dengan sarang laba-laba, dengan burung dara yang bertelur di situ. Mana boleh jadi orang masuk ke dalam, padahal cuma satu longokan kecil, kelihatan itu. Tapi enggak, itulah yang disebut oleh Rasulullah, innallaha ma'ana. Kalimat ini benar. Kok dia nggak mau ngelihat sih? Padahal ahli qiyafah, tukang pencium jejak, itu kan mahir banget tuh. Kalau dalam tradisinya orang Arab,
Sampai onta yang dinaikin oleh orang hamil, dia bisa tandai dari jejaknya itu. Nih yang naik nih orangnya hamil nih. Sesudah mencium jejaknya. Jadi pelacakannya sampai seakurat itu. Dan dipercaya oleh orang-orang Arab. Kesana nggak bisa kemana-mana. Kesana mana? Itu burung pada nelor. Itu laba-laba. Itu Allah yang bersama kita. Bagaimana kalimat yang sudah betul-betul historis, real, kejadian, dan dampaknya Nabi Muhammad menyebarkan ajarannya berabad-abad tak terlawan. Ya, pernah diawali oleh itu. Ya, sebentar. Tapi kan akhirnya menjadi begini. Itulah yang penting sebagai catatan dari belajar tentang kaidah. Ente lihat, akuin ini udah dicari, dan jangan buat plesetan-plesetan begitu, karena akan menjadi terbalik. Ya, jadi saya sudah mengemukakan sesuatu yang sangat penting, jangan diplesetin. Ya, itu berakibat dan berdampak sangat buruk. Nah, saya akan masuk saja ya, bagaimana menggambarkan kekuatan kaidah-kaidah itu. Artinya ini menjadi satu jalinan yang sebetulnya kokoh. Pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Diangkat dari hadis innamal a'malu binniyat. Yang cantik pun jadi buruk bila kau niatkan secara salah, gitu. Pohon kat yang tempo hari membuat Ahmad rapi menjadi Ahmad yang berantakan kayak gitu ya, dari rapi berantakan. Secara tradisional sih orang Arab memang akan begitu, Bu. Dia petik daunnya, dia gigit, plek, dia bisa berjalan jauh-jauh. Tapi jangan dibikin ulah lagi pakai secara kimiawi begini begitu. Daun ganja pun ada bahasanya di dalam bahasa Arab, al-banj. Itu disebut ganja dalam bahasa kita. Itu awal-awal orang bikin restoran Padang ya di Jakarta tahun 62-an 1. Jadi dia bikin itu dalam sayurnya. Jadi zatnya itu enggak ada soal. Makanan jadi enak. Overdosis. Anak-anak muda itu menghisapnya. Bukan buat digituin, tetapi kalau buat bumbu masak pada takaran tertentu, nambahin selera. Teman saya yang orang Sumatera, saya bisa masakan untuk orang Patah Salero. Dia bilang begitu. Nah, dijadiin ganja. Teman-teman seusia saya manggil-manggil saya mau sholat subuh, dia lagi duduk di bangku panjang yang reot, dan itu paku-pakunya itu pada nongol. Dia duduk asik betul di atas paku itu. Kenapa ente bikin begini? Al-umuru bimaqasidiha. Jadi itu pertama. Saya tidak uraikan panjang dulu ya, karena ini akan kita selesaikan. Terus al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang sudah pasti tidak bisa dihapuskan dengan keraguan. Bila keraguan mendominasi, mengalahkan yang pasti, maka di atas dunia nggak ada sesuatu yang bisa diluruskan. Jadi tujuan ente ngapain? Kalau udah pasti, jangan coba-coba. Yang pasti itu disingkirkan oleh yang tidak pasti. Kaidah itu nanti banyak macam-macam istilahnya muncul dalam istilah-istilah orang Barat. Tapi Al-Quran, hadis nggak pakai ke Barat-Barat itu. Bahkan Napoleon Bonaparte menjadi terkejut dengan tulisan kitab fikih di dunia Islam. Dia datang membawa sarjana-sarjana dari Prancis yang udah ngelotok bahasa Arabnya. Dia bikin panitia penelitian begini.
Makanya di dalam tradisi Jawa juga pertama kali kitab Fathul Wahhab itu diterjemahkan ke dalam bahasanya orang Jawa, itu pun atas perintahnya orang penjajah itu juga. Jadi Raffles berinisiatif untuk itu. Napoleon di sana juga begitu di Mesir. Terkejut dan dia ngambil nih, mencontek dari kaidah-kaidah yang ada di dalam dunia Islam. Jadi satu, al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang yakin nggak boleh dikalahkan dengan yang ragu. Ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan pasti mendatangkan kemudahan. Karena kesulitan adalah bukan bentuk asli ya, dari yang dipilih oleh kehidupan manusia. Siapa yang mau sulit? Jadi hukum itu akan menjadi sangat lurus dengan jiwa manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kayak gitu. Allah tidak akan membebani seorang kecuali menurut kemampuannya. Yang nggak bisa mereka lakukan nggak bakal menjadi kewajiban. Makanya kalau sulit wajib mendatangkan kemudahan. Nanti banyak ini cabang-cabangnya. Terus ad-dararu yuzal, yang membahayakan harus dilenyapkan. Yang terakhir, kalau tujuan udah jadi patokan, yang yakin nggak boleh disingkirkan oleh yang meragukan, lalu bila menyulitkan harus memunculkan kemudahan, dan yang membahayakan mesti disingkirkan, maka muncul dari dimensi kehidupan manusia sendiri al-adatu muhakkamah. Tradisi pun bisa dijadikan patokan hukum. Itu daerah yang sangat manusiawi gitu. Manusia punya tradisi-tradisi yang sepertinya gitu, hukum sendiri tidak memberikan acuan yang jelas. Apakah dengan demikian hal yang sudah menjadi sangat dijiwai oleh manusia kemudian enggak punya tempat dalam kaidah hukum? Oh enggak, asal tujuannya benar gitu loh, asal enggak nyulitin, asal yang berbahaya itu udah hilang, asal yang yakin nggak usah dikalahkan dengan yang meragukan, adat boleh dijadikan hukum. Bila tidak, maka ada yang sesuatu yang terangkat dari tradisi kehidupan manusia. Ini 5 nih. Jadi jangan dibilang bahwa tatanan hidup manusia itu sama sekali dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Bahkan dia punya kekuatan untuk naik menjadi hukum itu sendiri, asal 4 kaidah di atasnya sudah mengawal yang satu ini dengan benar. Saya kira itulah pengantar ya, dari 5 kaidah yang kepada 5 ini semua persoalan-persoalan fikih ya berbalik ke sana. Jadi saya memberikan catatan sekali lagi, jangan konyol dengan plesetan. Mudah-mudahan ilmu kita ini manfaat buat kita gitu Bu ya. Jadi kita kenal kalau yang nyulitin tuh asalnya diplesetin gitu loh. Buat orang jadi nggak bisa hidup dengan aman tuh karena plesetan orang, ulah gitu. Contohnya banyak banget. Jadi nanti kita pelajari satu demi satu lewat hadisnya, ayatnya dan seterusnya. Atas seluruh perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita baca doa penutupnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم والخير
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير وافتح علينا وعليهم فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا